Di balik mimpi yang megah tentang kota raksasa megapolitan melalui pemindahan ibu kota baru, terdapat sosok-sosok yang akan dikorbankan. Siapakah mereka dan bagaimana ceritanya? Kali ini kita bersiarah dan bersilaturahmi mengunjungi Sepaku, sebuah desa yang bukan sekedar wilayah atau yurisdiksi administrasi negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU, Kalimantan Timur. Namun lebih dari itu, Sepaku adalah sebuah ruang hidup, luasnya melampaui batas-batas ciptaan negara. Bentang alamnya terkoneksi dengan berbagai bentang ekosistem lain, juga memiliki sejarah panjang dengan berbagai kehidupan di atasnya. Bagaimana potret gelombang deras perubahan atas nama pemindahan ibu kota? Dan bagaimana sejarah pembangunan yang justru berbalik arah menjadi ancaman dan penjajahan gaya baru? Ini dia edisi spesial Ziarah Kalimantanologi. Mustafa adalah satu dari 90-an kepala keluarga yang tinggal di desa Sepaku Lama, Penajam Pasir Utara. Ia tinggal dekat dengan Sungai Sepaku. Sejak dulu, Sungai Sepaku menjadi urat nadi kehidupan warga suku Balik, termasuk Pak Mustafa. Di sini ada sekitar 30 keluarga yang tinggal di sekitar atau dekat Sungai Sepaku. Ujarnya sambil menunjuk aliran Sungai Sepaku di belakang rumahnya yang kini tidak lagi tampak seperti layaknya sungai. Yang terlihat adalah sisa-sisa sungai yang airnya keruh kecoklatan karena tertutup oleh timbunan tanah. Tidak jauh dari rumah Pak Mustafa, terlihat sejumlah bulldozer dan eksavator sedang bekerja. Jaraknya hanya beberapa puluh meter dari sungai yang kini lebih tampak seperti kubangan. Suku Balik adalah salah satu masyarakat paling awal di Penajam Pasir Utara. Keberadaannya bahkan terkait dengan asal-usul Balikpapan, kota yang secara ekologis terhubung dengan wilayah Penajam. Sejarah kultural dan asal-usul Balikpapan bahkan tidak bisa dilepaskan dari eksistensi masyarakat Balik ini. Beberapa arsip dan literatur lama mengakui kehadiran mereka, terutama pada peta dan sejarah kebudayaan Kalimantan Timur. Literatur menyinggung kehadiran mereka di sekitar wilayah Tanjung Jumlai. Kami berkesempatan silaturahmi dan ngobrol dengan beberapa warga di Sepaku, seperti Pak Mustafa di Sepaku Lama, pemangku adat suku Balik Pak Medan di Desa Bumi Harapan, juga dengan Pak Menyu. Dari cerita mereka, kami mendengarkan kesaksian yang mengandung pengetahuan yang amat penting untuk diketahui dan diresapi bersama. Mustafa bersama sekitar 30 keluarga lainnya menjadi korban pembangunan proyek Intek Sepaku yang merambah halaman belakang rumah dan kebun kecil miliknya. Menurut ceritanya, lahan berukuran 150 meter persegi yang berada di belakang rumahnya hanya dibayar 15 juta untuk tanah dan 25 juta untuk tanam tumbuh oleh panitia pelepasan lahan. Ia mengaku menerima ganti kerugian atau kompensasi pembebasan lahan tersebut dengan terpaksa. Silahkan diterima, jika tidak setuju atau keberatan silakan pergi ke pengadilan. Kata Mustafa menceritakan perlakuan para pengurus negara yang mengurus pembebasan lahan warga saat menghadiri pertemuan beberapa bulan yang lalu. Bukan cuma Mustafa yang keberatan dan kecewa. Tidak jauh untuk proyek yang juga serupa, yaitu proyek Bendungan Sepaku Semoy. Ratusan warga pemilik lahan juga kebingungan. Mereka menyampaikan keberatan, namun mendapat perlakuan yang sama. Masyarakat tidak punya pilihan dan tidak punya dana untuk membiayai perjuangannya sampai ke pengadilan. Padahal sebagian dari mereka juga terdapat masyarakat suku Balik yang memiliki konsep sendiri tentang tanah, sungai, dan seluruh ruang hidupnya. Di tanahnya, Mustafa menanam kelapa, pisang, sawit, aren, langsat, dan buah-buahan lain. Namun, ketika sungai ditimbun dan dipotong oleh bulldozer, kebun dan rumahnya sering kebanjiran. Bersamaan dengan itu, ia dan keluarganya juga dicekam kekhawatiran. Tahu tanah udah rata atau gimana? Rata sih. Kita pun mau balik situ sudah tidak boleh sama perusahaan. Bahkan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kalau gitu.
Sebenarnya kalau menurut undang-undang dari kehutanan nggak boleh dibawa di pinggir sungai itu. Paling tidak ya 2 kilo lah untuk masyarakat, karena kita yang masyarakat orang lokal ini pada umumnya kita semua di tepi sungai semua, baru naik ke darat. Nah, itu. Ia bercerita kalau beberapa minggu lalu ada warga Sepaku yang jadi korban serangan buaya saat memancing di Sungai Sepaku dan Lop. Kini, Sungai Sepaku tidak aman lagi. Proyek Intek Sungai Sepaku yang berada di Sepaku Lama sendiri direncanakan menjadi salah satu pemasok air baku bagi mega proyek Ibu Kota Baru yang sedang dikebut. Proyek Intek Sungai Sepaku yang bernilai 364 miliar rupiah ini dikerjakan oleh Adikarya dan merupakan satu dari 6 proyek bendungan yang direncanakan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Badan Wilayah Sungai di wilayah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara. Proyek lain yang tidak jauh dari bentang tubuh Sungai Sepaku adalah Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan ini akan memasok air baku untuk wilayah Kota Balikpapan dan Penajam Pasar Utara yang selama ini hanya mengandalkan Waduk Teritip, Waduk Manggar, dan sumur-sumur dalam sebagai sumber air baku, di mana ketika musim kemarau tiba, maka sering terjadi kekurangan sumber air baku. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk mengendalikan banjir di daerah aliran sungai atau DAS, Sungai Tengin, dan juga direncanakan untuk fungsi pariwisata. Bendungan Sepaku Semoy merupakan proyek SNVT pembangunan bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Bendungan ini akan dipakai untuk menahan air dengan debit kurang lebih 10 juta meter kubik dengan volume efektif bersihnya 6 juta meter kubik dan debit air 2.500 liter per detik. Bendungan ini mulai konstruksi pada Juli 2020 lalu dan memiliki luas genangan kurang lebih 280 hektar berada di Desa Tengin Baru, Sukomulyo, dan Argomulyo, Kecamatan Sepaku. Pelaksana proyek Bendungan Sepaku Semoy adalah PT Brantas Abipraya. Selain membangun Bendungan Sepaku Semoy, Brantas Abipraya juga adalah aktor yang sama yang sedang mengerjakan beberapa proyek bendungan dan irigasi yang menjadi proyek strategis nasional. Di antaranya bendungan tertinggi di Indonesia, yaitu Bendungan Bener yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Proyek bendungan ini terkenal kontroversial, mengundang bencana dan prahara di Desa Wadas. Kriminalisasi, intimidasi, dan pemaksaan pembangunan waduk bener mengorbankan rakyat dan alam Wadas yang mengandung batuan andesit untuk bahan material bendungan. Hingga saat ini, perlawanan warga Wadas masih berlangsung. Bagi proyek urbanisme semacam Ibu Kota Baru, pasokan air yang cukup bagi 6 juta manusia yang akan datang dari Jakarta dan pulau lainnya adalah kebutuhan mutlak. Urbanisme atau moda hidup perkotaan raksasa semacam ini sangat rakus air. Karena itu, ekstraksi dan memaksa alam menyediakan air dengan rekayasa teknik sipil lewat proyek infrastruktur dilakukan. Krisis pasokan air diposisikan sebagai ancaman sekaligus peluang. Krisis pasokan air kemudian menjadi peluang bisnis dengan membanjirnya berbagai proyek intek dan pembangunan bendungan. Bahkan jauh sebelumnya, bisnis pasokan air ini sudah diendus para oligarki, di antaranya oleh PT Arsari Tirta Pradana, perusahaan yang terhubung dengan Hasim Jojo Hadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ekstraksi air memaksa tubuh alam menyediakan air dengan jumlah banyak hanya untuk satu tujuan, yaitu menangguk untung. Mereka bahkan memaksa, memeras, dan menumbalkan tubuh sungai-sungai dan kehidupan di sekitarnya. Komunitas masyarakat suku Balik dan bentang Sungai Sepaku bukan kali ini saja menjadi korban. Sebelum proyek-proyek bendungan atas nama mega proyek Ibu Kota Baru ini datang menggusur, mereka sudah lama menjadi korban kehadiran berbagai perusahaan yang mengeksploitasi kayu log, seperti HPH hingga hutan tanaman untuk kebutuhan industri atau kebun-kebun raksasa monokultur, yakni
International Timber Corporation Indonesia atau ITCI dan ITCI Hutani Manunggal atau IHM. Masyarakat suku Balik dan Bentang Sungai Sepaku menjadi saksi bagaimana penggundulan hutan, perambahan ruang hidup dan peracunan tubuh Sungai Sepaku berlangsung di masa korporasi-korporasi ini beroperasi. Mustafa menceritakan bagaimana ladang dan kebun yang terletak di hulu Sungai Sepaku dirambah, diduduki dan ditanami paksa oleh IHM. Lahan saya berada di jalan kilometer 1500 atau sebutan lokasi jalan perusahaan. 2 hektar sebagian besar ladang dan buah-buahan termasuk saya tanami kopi di rambah IHM. Kenang Mustafa menceritakan pada kami. Bentang tubuh Sungai Sepaku juga menjadi korban berlapis-lapis dari berbagai era eksploitasi. Warga memberikan kesaksian bahwa kini banjir dan luapan air sungai makin sering terjadi beberapa tahun belakangan setelah kehadiran IHM. Sekarang setahun banjir bisa terjadi 5-6 kali. Tingginya hingga 1,5 meter, bahkan sekarang sudah 10 kali banjir dan sudah melewati tangga rumah ini masuk ke lantai, ujar Mustafa menerangkan. Bukan hanya banjir, akumulasi bencana akibat penggundulan hutan oleh perusahaan yang menebang dan mengganti jenis kayu ke akasia dan sengon membebani tubuh Sungai Sepaku, menyebabkan erosi dan sedimentasi terus-menerus. Dulu, warga masih mengonsumsi air minum gratis dari sungai. Terakhir 3 tahun lalu, masih masak air dari air sungai untuk diminum, kenang Mustafa. Selain itu, sungai juga menyediakan protein gratis, yakni ikan yang dikonsumsi sekaligus menjadi sumber penghidupan warga. Pak Menyu yang juga merupakan warga asli suku Balik mengatakan kalau dulu ikan seperti gabus dan papuyu sangat mudah dan cepat didapatkan. Hanya menghabiskan 2 batang rokok dengan memancing. Sekarang, air sungai sudah tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Karena perusahaan dan pencemaran, air yang dulunya gratis sekarang harus dibayar. Begitupun dengan ikan, sekarang harus membeli ke pasar. Sejak ada perusahaan, saya rasa karena banyak racun di sungai, seperti racun Roundup, semua akan mengalir ke air, ujar Mustafa kepada kami. Kini Pak Mustafa dan keluarganya harus membeli 4 jerigen berukuran 20 liter air setiap 3 hari untuk konsumsi air minum 6 orang anggota keluarganya. Air sungai hanya bisa digunakan sebagian untuk mencuci saja. Namun, kondisinya kini lebih buruk lagi. Aktivitas proyek bendungan Intek membuat air sungai sama sekali tidak bisa dipakai, sehingga kebutuhan air hanya bergantung pada pasokan PT Adikarya, kontraktor proyek Intek tersebut. Fungsi Sungai Sepaku juga sebagai sarana penyokong untuk transportasi warga. Mustafa masih mengingat bagaimana sungai menjadi jalur pendukung kehidupannya. Menggunakan perahu, akses pada Sungai Sepaku membantunya berlayar pergi 6 km ke hulu sungai, menuju ladang dan kebunnya setiap hari, termasuk saat menjual hasil bumi dan hasil ladang, serta kebun berupa sayur-sayuran dan buah-buahan di awal tahun 1990-an ke Balikpapan. Mustafa menjualnya menggunakan perahu dan ikut kapal ke Balikpapan, pulang membawa uang untuk keluarganya. Kalau pergi pagi-pagi, naik kapal, besok subuh sampai di Kampung Baru, Balikpapan, kenang Mustafa. Kini kehadiran megaproyek IKN menggenapkan derita dan penghancuran warga suku Balik di Sepaku. Setelah sebelumnya oleh berbagai kehadiran perusahaan eksploitasi kayu, sawit, dan tambang batu bara. Kini nasib mereka sekeruh Sungai Sepaku. Tarian mereka mungkin akan menjadi tarian terakhir, tinggal menghitung waktu datangnya bencana, punahnya kehidupan, dan menjadi pengungsi di tanah air sendiri.